Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah Minggu, apa kabarnya nih? Bagaimana sepanjang minggu yang lalu? Apakah adik-adik sehat-sehat semua? Kakak berharap sih ya seperti itu ya. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita mau beribadah online sekolah minggu kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa serius di hadapan Tuhan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan sepanjang minggu yang lalu telah kami lalui Tuhan. Sekarang kami ingin beribadah online Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus mendengarkan dan beribadah pada hari ini. Dan juga Tuhan berkatilah kakak guru yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami akan dengarkan itu berdasarkan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kesemuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus kau mati di salib, bangkit terselamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Terima kasih. Mazmur 25 ayat 18. Ampunilah segala dosaku. Mazmur 25 ayat 18. Ampunilah segala dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 25 ayat 18. Ampunilah segala dosaku. Terima kasih dan semoga tidak masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita
selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai saling berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai saling berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai saling berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Halo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, minta pimpinan pada Roh Kudus. Ya adik-adik ya, supaya cerita firman Tuhan yang kita lihat dan kakak terangkan tidak berlalu begitu saja. Ayo adik-adik, sip. Duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, segala kuasa kegelapan Tuhan yang mencoba Tuhan membawa kami untuk tidak duduk diam Tuhan, membawa kami untuk tidak taat Bapa. Kami mau tolak itu hanya di dalam nama Yesus. Biarlah adik-adik dapat duduk diam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan hamba-Mu bawakan Bapa. Berbicara Tuhan melalui bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya selalu nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap Tuhan mendengarkan dan menonton cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Duduk yang manis ya adik-adik. Judul cerita firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini adik-adik adalah para prajurit memerlukan pengampunan. Sebenarnya tidak hanya prajurit aja, semua orang di muka bumi ini perlu pengampunan adik-adik. Nanti hari Jumat tanggal 15 kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus itu untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa umat manusia di mana adik-adik? Di muka bumi adik-adik ya. Tidak terkecuali adik-adik siapapun. Tuhan Yesus rela disalibkan untuk
menebus dosa kita. Ya adik-adik ya, di saat sebelum Tuhan Yesus disalibkan adik-adik, terlebih dahulu apa adik-adik? Tuhan Yesus sudah tahu sebenarnya dia akan disalibkan, dia akan ditangkap adik-adik. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Kemana adik-adik? Taman Getsemani. Di sana biasanya Tuhan Yesus berdoa. Ya, Tuhan Yesus berdoa. Ternyata adik-adik, Yudas adik-adik, tahu kan Yudas adik-adik? Yudas sudah mendengar kalau Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mau pergi ke Taman Getsemani. Lalu apa adik-adik? Yudas memanggil para prajurit-prajurit pada saat itu. Mereka ke Taman Getsemani. Yudas mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya akan datang ke sana. Benar saja adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Sebelum prajurit-prajurit itu datang ke Taman Getsemani yang akan menangkap Yesus, mereka membawa macam-macam adik-adik. Ya, dibawa pentungan adik-adik. Apa aja dibawa mereka, karena mereka khawatir adik-adik kalau Tuhan Yesus itu akan melarikan diri. Jadi mereka beramai-ramai adik-adik. Mereka datang ke taman itu, tapi mereka nggak tahu adik-adik. Prajurit itu nggak mengenal adik-adik. Kan aneh ya adik-adik ya. Orang yang mau ditangkap mereka nggak tahu adik-adik, karena murid-murid Tuhan Yesus itu juga ada bersama mereka, bersama Tuhan Yesus. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan Yesus menyerahkan dirinya adik-adik kepada prajurit. Ya adik-adik ya, dia tidak melarikan diri. Lalu Yesus ditangkap adik-adik. Yesus ditangkap, dibawa adik-adik ke esokan harinya. Pemuka-pemuka agama adik-adik membawa Yesus ke hadapan apa? Ke hadapan hakim. Hakim yang memutuskan kalau orang bersalah, dia dihukum berapa lama, hakim itulah yang memutuskan. Tapi hakim ini namanya Pilatus adik-adik. Ya, hakim itu melihat tidak terlihat ada kesalahan apapun, tidak ada yang diperbuat oleh Yesus. Makanya dia bingung gitu loh. Dia mau jatuhin hukuman apa? Tuhan Yesus mereka tangkap, padahal Tuhan Yesus itu tidak punya salah adik-adik. Dia tidak berbuat yang aneh-aneh adik-adik. Tapi itulah kenyataannya adik-adik. Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan atau menonton cerita firman Tuhan, kakak mempunyai 3 kesimpulan dari cerita kakak. Ya adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui adalah pertama kita mengucap syukur karena kasih Tuhan kepada kita. Ya, dia mau menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga sebagai menebus dosa-dosa kita yang ada di muka bumi. Yang kedua adik-adik, kita mau berterima kasih adik-adik. Karena apa adik-adik? Perbuatan kita yang begitu kejam, yang begitu banyak penuh dengan dosa, ya, seperti para prajurit melakukannya kepada Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Kita mencari Tuhan Yesus tidak membalasnya. Oleh karena itu adik-adik, pesan kakak, kalau ada teman kita atau kita kepada orang tua kita harus apa adik-adik? Harus taat. Kalau kepada teman-teman kita harus apa? Kita harus mau mengampuni, sama seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni adik-adik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adik-adik, kita mau apa adik? Kita mau pengampunan yang daripada Tuhan Yesus. Ya, kita mau, semua umat manusia mau Tuhan Yesus mengampuni kita. Ya, karena apa adik-adik? Ya, nanti yang kita peringati adik-adik hari Jumat Agung adik-adik. Ya, Tuhan Yesus diserahkan.
Oke adik-adik, ada berapa tadi maknanya atau inti cerita kita adik-adik? Yang pertama apa adik-adik? Kita mengucap syukur. Yang kedua adik-adik, kita berterima kasih karena Tuhan Yesus tidak mau membalas kejahatan yang diperbuat oleh umat manusia. Yang ketiga adik-adik, kita butuh pengampunan yang daripada Tuhan. Oke adik-adik, hanya sampai situ cerita kakak adik-adik. Biar kita dapat melakukannya dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa kembali. Nah, sekarang adik-adik kita mau baca apa adik-adik ayat hafalan. Di sini kakak mau memberitahu ayat hafalan kita adalah Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan suka mengampuni. Coba ulangin adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan suka mengampuni. Itu adik-adik ayat hafalan kita minggu ini ya. Begitu juga bagi yang minggu lalu ayat hafalannya yang sudah hafal, nanti diulangin lagi adik-adik, siapa yang tahu ya adik-adik ya. Nah, kalau minggu ini kita ayat hafalannya tadi kakak sudah katakan, Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan suka mengampuni. Cerita minggu hari ini hanya sampai di sini adik-adik. Biarlah kita mau belajar ya adik-adik ya. Kalau orang yang bersalah sama kita ampuni. Adik kakak yang suka berantem harus saling mengasihi. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, sudah menebus dosa kita. Tapi kita tidak boleh lagi berbuat dosa adik-adik ya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah disalibkan, menanggung dosa kita. Jadi kita kalau seperti ini sekarang ya adik-adik, kita sudah hidup baru adik-adik ya. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Terima kasih adik-adik firman Tuhannya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan mengenai prajurit yang perlu pengampunan daripada-Mu Bapa. Begitu juga dengan kami dan anak-anak-Nya Tuhan. Kami perlu pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kami perlu penyertaan yang daripada-Mu Bapa. Tuntun anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka berada di dalam naungan-Mu terus Bapa. Bawa kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja di hati anak-anak yang masih pada kecil ini Tuhan. Biarlah mereka selalu mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saatnya kita mendengarkan pengumuman ya. Yang pertama, kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia dalam ibadah online, dan juga untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti atau hadir dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kakak ucapkan shalom dan terima kasih pada adik-adik, dan kiranya adik-adik bisa mendapatkan berkat kehidupan dari Tuhan Yesus yang luar biasa setelah mengikuti tayangan sekolah minggu online ini. Yang kedua, kakak ucapkan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah melayani dan sudah mengirimkan video kesaksian, pujian, dan ayat emasnya pada minggu lalu ya. Dan buat adik-adik yang lain tetap setia ya dalam menghafalkan ayat-ayat emasnya. Dan juga jangan lupa untuk kirim ke redaksi sekolah minggu online ya. Lalu yang ketiga, untuk adik-adik mari kita tetap semangat. Meskipun kita di rumah aja saat ini, kita tetap harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan juga jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu online lagi ya. Dan juga untuk adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya adik-adik ya. Oke, sebelum kita mengakhiri
ibadah online kita. Kakak ingatkan juga sekali lagi untuk jangan lupa untuk share video-video sekolah minggu ibadah online ini hari ini ya, biar adik-adik yang lain juga dapat mengikuti ibadah online yang sama dengan kita dan mendapatkan berkat yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik, kakak juga ingetin untuk tetap rajin baca Alkitab dan juga berdoa setiap hari. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa. Yuk, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Berkatilah juga kiranya adik-adik kami Tuhan, dan juga berkatilah kegiatan mereka sepanjang minggu yang akan datang. Berkatilah kedua orang tua mereka juga Tuhan, yang mendidik dan menyertai mereka Tuhan. Berkatilah kedua orang tuanya juga Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan Engkau yang buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus kau Shalom, terima kasih. mati di salib.